Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i SIKM MM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen strategik, yaitu pengendalian, evaluasi, dan kinerja strategi. Baik, ada dua jenis pengendalian strategik. Yang pertama adalah pendekatan tradisional, yaitu strategi, sasaran, dan tujuan organisasi hanya sedikit berubah atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali sampai batas waktu yang ditentukan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan kontemporer, yaitu menekankan pada pentingnya evaluasi lingkungan atau internal ataupun eksternal untuk melihat apabila ada tren dan kejadian penting yang memberikan sinyal terhadap modifikasi strategi, sasaran, dan tujuan organisasi. Secara efektif, implementasi strategi membutuhkan 3 kunci pengendalian strategi, yaitu yang pertama adalah budaya, yang kedua penghargaan, dan yang ketiga adalah batasan. Evaluasi strategi adalah cara bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan strategis. Berikut tahapannya. Yang pertama adalah mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal menjadi landasan perumahan strategi. Yang kedua, mengukur kinerja. Dan yang ketiga adalah melakukan tindakan-tindakan korektif. Berikutnya adalah model ROE atau yang disingkat dengan Return on Equity, dan ROA, Return on Asset. ROE dengan rumus net income dibagi total equity. Di sini menjelaskan bahwa menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan net income. Kemudian ROA. ROA dengan rumus net income dibagi total asset. Di sini menjelaskan bahwa menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan dalam menghasilkan income dari pengelolaan aset yang dimiliki. Mengukur kinerja bisnis. Parameter yang sering digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan di mana informasi keuangan diambil dari laporan keuangan. Penilaian kinerja bertujuan untuk menentukan efektivitas operasional perusahaan. Analisis CAMEL merupakan metode analisis bank yang meliputi 5 kriteria, yaitu 1. Capital adequacy, yang kedua asset quality atau kualitas aktiva produktif, yang ketiga manajemen quality atau kualitas manajemen, yang keempat earning rentabilitas, yang kelima liquidity atau likuiditas. Analisis dinamik merupakan suatu pendekatan sistematis untuk mendefinisikan dan mengimplementasikan strategi dengan menggunakan matriks arah strategik atau dalam target angka kuantitatif. Define, measure, analyze, improve, dan control. Pendekatan continuous improvement dalam konteks DMAIC dengan QKM, Six Sigma, dan ISO 9001. BSC atau Balanced Scorecard membantu pimpinan untuk mengkomunikasikan strategi kepada para stakeholder perusahaan dalam kurung karyawan, pemasok, pelanggan, dan komunitas. Jadi disebutkan bahwa stakeholder itu adalah diantaranya adalah karyawan, pemasok, pelanggan, dan komunitas yang utama dan memfokuskan keseluruhan organisasi mereka untuk memperkuat hubungan mitra strategik dengan para unsur pokok. Perusahaan ini mendorong dan mempertahankan penciptaan nilai perusahaan untuk jangka panjang. Sekian presentasi untuk kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Khairul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.